Saudara, seperti biasa kita akan membahas filsafat untuk segala bidang. Dan kali ini adalah bidang Alkitab, kitab suci, iman, Kristen. Tentang bagaimana kita membaca firman Tuhan yang menyatakan ternyata Allah pernah menyesal karena perbuatan manusia dan karena rancangannya untuk menghukum umatnya. Kita baca di dalam kitab Keluaran 32 ayat 13 sampai 14. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat 14, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya atas umatnya. Jadi ketika Harun membuat anak lembu emas dan Tuhan menghukum bangsa Israel, maka terjadilah dialog antara Tuhan dan Musa mengingatkan pada Tuhan terhadap rencana untuk menghancurkan umat Israel itu dengan mengingatkannya rancangan Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, yang akan membuatnya menjadi bangsa yang besar, yang mengatasi seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Seakan di situ Tuhan diingatkan oleh Musa tentang rencana Tuhan. Dan mendengar hal itu, Tuhan menyesal setelah mempunyai niat untuk menghukum bangsa Israel karena sudah menyembah lembu emas. Gantinya menunggu Musa di atas Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu 10 kepala. Nah, di sini bagaimana mungkin Allah bisa menyesal? Jadi apa maksudnya? Karakter Allah sudah dinyatakan kemarin tidak pernah berubah. Dan beberapa ayat kitab suci mengatakan Allah menyesal atau mengalah. Nah, di sini apakah penyesalan Allah seperti penyesalan manusia yang sudah kehilangan calon suaminya atau istrinya, lantas mereka menyesal karena ternyata kesalahan mereka berbuat sehingga gagallah pernikahan mereka? Tidak demikian, saudara. Ternyata dalam pembahasan selanjutnya dikatakan bahwa Allah bukan menyesal dalam arti seperti manusia itu, tetapi Allah karena sifatnya yang tidak pernah berubah tentang kasih setianya, maka Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengampuni umat-Nya, dengan memberikan kesempatan untuk bertobat. Dan sini kita dapat mempunyai perbandingan di dalam kitab Yeremia ayat 18, pasal 18 ayat 4 sampai 10. Kita sudah mempelajari dalam konten beberapa waktu yang lalu tentang kitab Yeremia, latar belakang penulisannya dan sebagainya, bahwa Yeremia merupakan seorang penyair besar di situ. Di situ dikatakan ayat 4 sampai 10 mengatakan demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yeremia, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak pada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat itu di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel.
Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka aku menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang satu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Nah, demikian saudara, ternyata bukan seperti sifat manusia yang menyesal karena suatu hal yang kehilangan dan sebagainya. Tetapi oleh karena Tuhan mempunyai sifat kasih, maka Tuhan tidak jadi menghukum umatnya bila umat itu bertobat. Dengan demikian, maka utuhlah sifat Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu setia dengan penuh kasih. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana tentang sifat Tuhan yang dikatakan menyesal itu. Di dalam perumpamaan tentang tukang periuk yang dapat membuat sesuatu. Periuk dari tanah liat, bejana dari tanah liat, ketika hasilnya itu tidak memuaskan, maka dia dapat membentuk lagi, mengulang dari awal pembuatan periuk atau bejananya. Sekarang pembahasan kita dari segi filsafat Maurice, yaitu Maurice Blanchot, seperti yang kita pelajari pada 2 konten sebelumnya. Di sini ada suatu pernyataan bahwa tulisan-tulisan Maurice Blanchot dari Prancis ini yang dibuat tahun 1950, dia menentang upaya penyesuaian pada naskah sastra otentik secara sederhana. Jadi, meskipun kita tahu berbagai hal tentang keaslian karya, kemurnian penulis, kesejatian penulis, penulis yang sejati itu tidak tergantung terhadap pendapat dari luar tentang biografinya, tentang kurikulum vitae-nya, tentang rekomendasi dan kata belece. Penulis sejati adalah berdasar penulisannya sendiri. Meskipun kita membahas tentang hal itu, kita tidak boleh lengah hanya sampai di situ. Tetapi kita menyadari bahwa ada upaya kritis terhadap setiap tulisan yang dihasilkan oleh para penulis sejati itu. Dan dia menentang upaya penyesuaian pada naskah karya yang asli secara sederhana. Nah, meskipun begitu, sering terjadi pada situasi tidak terlalu banyak kritikus membaca apapun yang mereka klaim sudah mereka baca. Jadi banyak kritikus mengatakan dia sudah baca ini, itu, dan sebagainya, karya-karya orang, dan dia mengatakan tulisan mereka seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya tidak seperti pencitraan semacam itu. Belum tentu hal itu dilakukan oleh mereka. Demikian, komentar yang mereka tuliskan lebih banyak berdasarkan pada wacana yang menentukan pada kategori mana karya-karya baru itu berada. Jadi tergantung preferensi dan referensi mereka masing-masing. Mereka terlalu banyak dan asik terhadap diri sendiri dengan menyoroti karya-karya orang lain. Tetapi sesungguhnya bacaan mereka tidak cukup memadai untuk berkomentar tentang hal itu. Demikian juga bila kita membaca tentang Allah menyesal terhadap apa yang direncanakannya untuk umat Israel.
Bila mana kita tidak membaca dalam kitab Yeremia itu, maka seolah-olah Allah menyesal seperti manusia menyesal. Tetapi tidak demikian. Dengan diberikannya ilustrasi tukang periuk yang memulai membentuk bejana atau periuk, mulai dari awal sesudah bejana pertama yang dibuatnya tidak sempurna. Seperti itu. Allah betul mengasihi manusia, dan ketika manusia mengalami suatu pelencengan terhadap komunikasi dengan Allah, Allah tidak segan-segan untuk membentuknya. Nah, wawancara kita, wacana kita, pemikiran kita tidak cukup hanya pada suatu faset, tetapi harus multifaset sehingga kita dapat mengukur secara tepat, setidaknya mendekati kebenaran yang diharapkan. Nah, di sini Marus Blangsot mengatakan selanjutnya, ketika membaca yang sejati adalah satu krisis dalam bacaan. Nah, kegiatan membaca sejati adalah suatu krisis dalam bacaan. Bila kita tidak banyak membaca dan kita dengan cepat dan gegabah mengambil suatu kesimpulan, itu adalah suatu krisis. Nah, hal ini akan menjadi kekuatan pendorong tingkatan lebih lanjut dalam pendekatan yang dilakukan Blangsot pada tahun 50-an. Ciri khas yang masih menonjol tampak menyertai karya-karyanya yang mutakhir. Nah, bertentangan dengan upaya menyebutkan Blangsot adalah seorang romantis, kita lihat baginya. Setiap karya yang benar-benar bernilai artistik bersifat anonim. Apa maksudnya ini? Nah, ternyata anonim yang tanpa nama terhadap suatu karya itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Ini tidak berarti bahwa pengarang ingin menyembunyikan diri dari dalam karyanya. Tetapi ini berarti bahwa daya kreatif karya itu sendiri yang menutupi keberadaan pengarang. Memahami suatu karya berarti sama sekali tidak melihat keberadaan sang pengarang. Nah, saudara-saudara, kita sudah melihat bagaimana Allah yang penuh kasih itu bila kita pahami secara mendalam tentang sifat-sifatnya, maka kita sepertinya tidak mengenal Allah itu yang siapa. Oleh karena apa? Kita sering sudah mempunyai tembok pemisah sesuai dengan pikiran kita sendiri, bahwa Allah harus begini, Allah harus tunggal esa satu, Allah tidak bisa tiga, Allah harus kasih semuanya. Dan ketika Allah kejam, maka di situ terjadi ketidaksinkronan antara Allah yang bersifat kasih dan Allah yang bersifat kejam. Maka itu bukan Allah. Maka itu muncul banyak orang yang menentang keberadaan Allah. Oleh karena antagonisme yang ditunjukkan, yang tidak sinkron antara satu sifat dengan yang sifat yang lain. Hal itu menjadi benteng bagi kita untuk melihat bahwa karya-karya Allah yang luar biasa itu seolah-olah tertutupi oleh pikiran kita sendiri yang menjadi tembok pemisah tentang Allah. Bahwa Allah ternyata menyesal dan mengasihi manusia itu adalah sebuah bahasa untuk menunjukkan betapa kasihnya Allah. Sifat Allah yang katanya terlihat kejam dalam sesaat karena menghukum setiap orang yang berbuat salah, ternyata tidak berhenti di situ. Ada yang menyebut istilah ini sebagai masih koma, belum titik, masih ada kelanjutannya. Nah, oleh karena kita tidak memahami tentang sifat-sifat yang lebih kompleks dan dalam itu, maka kita perlu memahaminya agar kita tahu bahwa sifat-sifat itu tidak bertentangan dengan kondisi Allah. Dan persepsi kita tentang Allah sebelumnya itu adalah persepsi yang tidak atau kurang tepat. Nah, dengan adanya perubahan orientasi kreatif terhadap waktu, sifat, oeuvre yang pasti tidak pernah ada bagi pengarangnya. Agar suatu karya bisa dipahami dalam keunggulannya, maka gerakan menghasilkannya perlu dipahami
terlebih dahulu. Oleh sebab itu, guna bisa paham karya tulis, kita harus paham kondisi kemungkinan tulisan itu dibuat. Ini berarti bahwa sifat kepastian dari karya tunggal itu tidak pernah secara tampak. Samakan jelas bagaimana kita tidak bisa cepat gegabah menghadapi segala sesuatu yang kelihatannya kontradiktif, dan di situ kita perlu paham berbagai macam hal, latar belakang yang memungkinkannya, kondisi yang ada pada saat itu. Tidak langsung mengkontroversikan, mengkonfrontasikan antara penulisnya dengan karyanya. Mungkin kita tidak melihat karyanya karena kita hanya memikirkan tokohnya saja. Mungkin Anda pernah mendengar istilah seorang begitu mengagungkan pengarang Indonesia bernama Pramudia Anantatur dengan tulisan-tulisannya yang baru saja dibacanya. Tetapi dia tidak memahami bagaimana keseluruhan dari karya-karya yang lain. Dia hanya mendengar, oh Pramudia orang hebat, calon penerima Nobel di Indonesia yang digagalkan oleh suatu gerakan tertentu. Nah, hanya itu, tetapi kita tidak pernah membaca Bumi Manusia, tidak pernah membaca Tetralogi Borobudur, tidak pernah membaca Rumah Kaca, tidak pernah membaca Anak Semua Bangsa, tidak pernah membaca yang lain-lain dari karya Pramudia Anantatur yang bersifat mendunia, bahkan sampai sekitar 60-an sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di Indonesia, di dunia, atau mungkin 60-an sekian bahasa sudah menerbitkan karya-karyanya, sudah menerjemahkan karya-karyanya. Nah, kita hanya tahu sedikit, tapi sudah menjadi seorang orang yang seolah-olah paham dan mahir tentang hal itu. Demikian juga tentang Allah. Kita hanya membaca sedikit tentang Allah, mengerti tentang Allah, tapi kita akhirnya menutup mata terhadap berbagai karya Allah yang dapat membukakan kita. Oh, betapa besar sifat Allah, ternyata begitu luar biasa. Dan kita sangat membutuhkan waktu untuk mengenal secara komprehensif dan menyeluruh tentang sifat-sifatnya.